Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Abdul Karim MSI. Saya, Nurfadillah Sahiruddin, bersama dengan teman-teman kelompok dari SMP Negeri 13 Banjarmasin yang beranggotakan Husnul Dini Anissa, Elina Amelia Saleha, Franky Pamasi, dan Oktaviani Mutmainnah. Yang mana pada video ini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait strategi pembelajaran berdiferensiasi model Discovery Learning. Strategi yang dipilih. Kami memilih model pembelajaran Discovery Learning sebagai strategi pembelajaran berdiferensiasi. Video kami akan mencakup alasan dan tujuan, teknis pelaksanaan, aspek pembelajaran diferensiasi yang diterapkan, dan contoh pembelajaran. Yang pertama, alasan dan tujuan. Strategi pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning termasuk ke dalam strategi pembelajaran berdiferensiasi. Karena mendorong partisipasi aktif dan motivasi peserta didik, serta mengedepankan kemandirian dan kreativitas peserta didik. Model ini bertujuan agar peserta didik mampu mendapatkan pengetahuan baru secara mandiri, sehingga cocok untuk pembelajaran berdiferensiasi yang menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik secara individual. Selanjutnya yaitu teknis pelaksanaan. Teknis strategi pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning meliputi langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu pemberian rangsangan atau stimulation. Guru memberikan stimulus atau rangsangan untuk peserta didik agar dapat mengeksplorasi dan menemukan pengetahuan baru. Yang kedua yaitu pernyataan atau identifikasi masalah, atau yang biasa dikenal dengan problem statement. Peserta didik mengidentifikasi permasalahan atau kesulitan yang relevan dengan materi pelajaran. Selanjutnya yaitu pengolahan data atau data processing. Peserta didik mengolah data yang diperoleh untuk menemukan hubungan antara data-data tersebut dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Selanjutnya yaitu pembuktian atau verification, yang mana peserta didik memverifikasi hasil penelitian mereka dengan menguji cobakan hipotesis yang telah mereka buat. Yang terakhir yaitu menarik kesimpulan atau generalization, yang mana peserta didik menggambarkan simpulan umum atau generalisasi dari penemuan mereka untuk mengerti konsep dasar dan ide-ide yang lebih baik. Aspek pembelajaran diferensiasi yang diterapkan dapat meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses dan produk, dan diferensiasi lingkungan belajar. Berikut adalah contoh ilustrasi pada aspek diferensiasi konten. Adapun langkah persiapan, yang pertama, pengenalan awal. Guru memperkenalkan topik ekosistem dengan memberikan definisi umum dan contoh sederhana. Guru mengajukan pertanyaan kepada peserta didik, apa yang kalian ketahui tentang ekosistem? Yang kedua, pembentukan kelompok. Peserta didik dibagi ke dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari campuran kemampuan dan minat mereka. Guru memilih peserta didik dengan berbagai tingkat pemahaman dan kemampuan, serta memberikan instruksi kepada masing-masing kelompok tentang langkah-langkah yang harus mereka lakukan. Berikut adalah contoh ilustrasi pada aspek diferensiasi konten dengan menggunakan proses Discovery Learning. Yang pertama, penelitian dan eksplorasi. Setiap kelompok diberi tugas untuk meneliti sebuah ekosistem yang berbeda. Mereka memiliki akses ke berbagai sumber daya seperti buku, artikel, video, atau perangkat interaktif untuk mengumpulkan informasi tentang ekosistem yang telah ditetapkan. Yang kedua, pertanyaan dan diskusi. Guru memandu diskusi di antara kelompok-kelompok tersebut, memberikan pertanyaan yang mendorong peserta didik untuk mempertimbangkan berbagai aspek dari ekosistem mereka. Guru tidak memberikan jawaban langsung, tetapi membimbing siswa dalam memecahkan masalah dan mencari jawaban mereka sendiri. Kemudian,
Contoh ilustrasi pada aspek diferensiasi konten dengan menggunakan diferensiasi dalam pembelajaran. Yang pertama, tugas berbeda untuk kelompok. Setelah pemahaman dasar terbentuk, guru memberikan tugas berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Contohnya, kelompok yang memiliki pemahaman yang lebih tinggi diberi tugas untuk membuat presentasi mendalam tentang interaksi dalam ekosistem. Sementara, kelompok lain diminta membuat poster yang menjelaskan ekosistem dengan gambar dan tulisan yang sederhana. Yang kedua, bimbingan individual. Guru memberikan bimbingan secara individual kepada setiap kelompok. Guru memastikan bahwa setiap kelompok didik yang memerlukan bantuan tambahan mendapatkan dukungan ekstra untuk memahami konsep yang lebih kompleks. Sementara, peserta didik yang lebih cepat dalam pemahaman konsep diberi tantangan yang lebih besar. Selanjutnya, pada tahap evaluasi dan refleksi. Yang pertama, presentasi. Setiap kelompok mempresentasikan hasil penelitian dan proyek mereka di depan kelas. Ini memberi kesempatan bagi peserta didik untuk berbagi pengetahuan mereka dengan cara yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, refleksi dan evaluasi. Guru memfasilitasi sesi refleksi bersama dengan peserta didik. Mereka berdiskusi tentang apa yang telah dipelajari, kesulitan yang dihadapi, dan bagaimana pengalaman belajar mereka. Peserta didik juga memberi umpan balik tentang proses pembelajaran mereka. Dengan menggabungkan discovery learning dengan pendekatan diferensiasi, kelas tersebut memberikan kesempatan kepada setiap peserta didik untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya, sembari tetap terlibat dalam proses eksplorasi aktif untuk memahami konsep yang lebih mendalam. Selanjutnya, contoh ilustrasi pada aspek diferensiasi proses dan produk. Langkah persiapan yang pertama, pengenalan awal. Guru memperkenalkan konsep ekosistem dengan definisi dasar dan memberikan contoh yang sederhana. Guru menanyakan pada peserta didik, apa yang kalian ketahui tentang ekosistem? Yang kedua, penentuan kelompok dengan berbagai gaya belajar. Guru membentuk kelompok-kelompok dengan mempertimbangkan gaya belajar peserta didik seperti visual, auditori, atau kinestetik. Kelompok-kelompok ini terdiri dari peserta didik dengan tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Kemudian, proses discovery learning. Yang pertama, penugasan tugas yang diferensiasi. Setiap kelompok diberi tugas berbeda sesuai dengan gaya belajar dominan anggota kelompok tersebut. Misalnya, kelompok yang lebih visual mungkin diminta membuat gambaran atau diagram tentang ekosistem. Kelompok auditori dapat membuat rekaman berbicara tentang interaksi dalam ekosistem. Sementara kelompok kinestetik diajak untuk membuat model fisik dari ekosistem. Hal ini juga akan mengarahkan pada aspek diferensiasi produk. Yang kedua, pendekatan pembelajaran yang berbeda. Guru menyediakan sumber daya yang berbeda untuk setiap kelompok sesuai dengan gaya belajar mereka. Kelompok visual diberi gambar, diagram, atau video. Kelompok auditori mendengarkan rekaman atau diskusi, sementara kelompok kinestetik memiliki bahan-bahan untuk membuat model fisik. Kemudian diferensiasi dalam bimbingan. Yang pertama, bimbingan yang disesuaikan. Guru memberikan bimbingan sesuai dengan kebutuhan masing-masing kelompok. Guru menggunakan metode yang sesuai dengan gaya belajar mereka, seperti memberikan instruksi visual, penjelasan lisan, atau melibatkan mereka dalam kegiatan fisik untuk memahami konsep ekosistem. Yang kedua, penyesuaian instruksi. Guru mengadaptasi pendekatan instruksionalnya saat membimbing setiap kelompok. Guru memastikan setiap kelompok mendapatkan bantuan dan arahan sesuai dengan gaya belajar mereka.
Kemudian evaluasi dan refleksi. Yang pertama, presentasi berbeda-beda. Setelah selesai, setiap kelompok mempresentasikan hasil penelitian mereka dengan metode yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Gambaran visual, presentasi lisan, atau demonstrasi fisik. Guru menilai produk akhir yang dihasilkan oleh masing-masing kelompok. Penilaian tidak hanya berfokus pada kebenaran konsep, tetapi juga pada kualitas produk yang mereka hasilkan sesuai dengan tugas yang diberikan. Yang kedua, refleksi dan penilaian berdasarkan proses pembelajaran. Guru memandu refleksi tentang bagaimana pendekatan yang disesuaikan dengan gaya belajar masing-masing kelompok telah membantu mereka memahami materi dengan lebih baik. Penilaian difokuskan pada proses pembelajaran yang telah dilakukan oleh setiap kelompok. Guru juga memberikan umpan balik yang disesuaikan dengan tugas dan produk yang telah mereka buat, memberi ujian, saran, atau arahan yang sesuai dengan kualitas produk mereka. Dengan diferensiasi proses dan produk, guru menyesuaikan pendekatan pengajaran, bimbingan, dan evaluasi berdasarkan gaya belajar peserta didik dalam rangka memfasilitasi pemahaman dan keterlibatan yang lebih baik dalam pembelajaran. Contoh ilustrasi pada aspek diferensiasi lingkungan belajar. Tahap langkah persiapan. Yang pertama, pengenalan awal. Pada tahap ini, guru memperkenalkan konsep ekosistem dengan definisi dasar dan memberikan contoh yang sederhana. Guru menanyakan kepada siswa, "Apa yang kalian ketahui tentang ekosistem?" Yang kedua, penentuan kelompok berdasarkan preferensi lingkungan belajar. Pada tahap ini, guru menyesuaikan lingkungan belajar untuk setiap kelompok. Misalnya, kelompok-kelompok yang lebih suka belajar di luar ruangan atau outdoor diberikan akses untuk melakukan penelitian di lapangan. Sementara kelompok lain yang lebih suka belajar di dalam ruangan atau indoor diberikan akses ke sumber daya di dalam kelas. Proses discovery learning dengan diferensiasi lingkungan belajar. Yang pertama, pendekatan pembelajaran yang berbeda. Setiap kelompok mendapat instruksi tentang cara mengakses informasi yang berbeda sesuai dengan preferensi lingkungan belajar mereka. Kelompok outdoor dapat melakukan eksplorasi di luar ruangan, sementara kelompok indoor mendapat akses ke buku, sumber digital, atau perangkat dalam ruangan. Yang kedua, penyesuaian lingkungan belajar. Dalam hal ini, guru memastikan bahwa setiap lingkungan belajar dikelola dengan baik sesuai dengan kebutuhan kelompok. Kelompok yang berada di luar ruangan, pengaturan lapangan atau lokasi penelitian disiapkan dengan alat dan peralatan yang diperlukan. Dan kelompok yang berada di dalam ruangan, meja, dan area kerja disusun untuk mendukung jenis pembelajaran yang lebih fokus. Diferensiasi dalam bimbingan. Yang pertama, bimbingan yang disesuaikan dengan lingkungan. Guru memberikan bimbingan yang sesuai dengan lingkungan belajar masing-masing kelompok. Guru dapat mengadopsi metode yang lebih terlibat untuk kelompok outdoor dan pendekatan yang lebih berfokus untuk kelompok indoor. Yang kedua, penyesuaian instruksi berbasis lingkungan. Guru memodifikasi pendekatan instruksionalnya saat membimbing setiap kelompok. Dia memastikan setiap kelompok mendapat bantuan dan arahan yang sesuai dengan lingkungan belajar mereka masing-masing. Contoh ilustrasi pada aspek diferensiasi lingkungan belajar pada tahap evaluasi dan refleksi. Yang pertama, refleksi berbasis lingkungan belajar. Setelah selesai, setiap kelompok melakukan refleksi tentang bagaimana lingkungan belajar mereka mempengaruhi proses pembelajaran dan pemahaman mereka terhadap konsep ekosistem. Yang kedua,
melakukan umpan balik yang berfokus pada lingkungan. Guru memberikan umpan balik yang mempertimbangkan pengaruh lingkungan belajar terhadap hasil pembelajaran dan pengalaman belajar peserta didik. Dengan diferensiasi lingkungan belajar ini, pendekatan pembelajaran disesuaikan dengan preferensi peserta didik terhadap lingkungan yang berbeda, memungkinkan mereka untuk memaksimalkan proses pembelajaran mereka sesuai dengan preferensi mereka. Kelebihan dari model discovery learning yang pertama, membantu peserta didik untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dalam proses-proses kognitif. Pengetahuan yang diperoleh melalui model ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memecahkan masalah, membantu peserta didik memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lain, mendorong keterlibatan keaktifan peserta didik, mendorong peserta didik berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri, dan yang terakhir, peserta didik aktif dalam kegiatan belajar mengajar karena ia berpikir dan menggunakan kemampuan untuk menemukan hasil akhir. Adapun kelemahan dari model discovery learning, yang pertama, menyita banyak waktu karena guru dituntut mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing. Kemampuan berpikir rasional peserta didik ada yang masih terbatas, dan yang terakhir, tidak semua peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan cara ini. Sebagai kesimpulan, strategi pembelajaran berdiferensiasi model discovery learning merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam pendidikan untuk menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik yang berbeda, di mana berfokus pada memanfaatkan potensi peserta didik untuk mengembangkan keterampilan mandiri dan kreativitas dalam mempelajari materi yang dipilih. Dengan 3 teknis pelaksanaan meliputi stimulation, problem statement, dan data processing serta aspek pembelajaran yang meliputi diferensiasi konten, diferensiasi produk, diferensiasi proses, dan diferensiasi lingkungan belajar. Dan yang terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman kelompok dari SMP Negeri 13 Banjarmasin yang telah memberikan kontribusi luar biasa dalam penyusunan dan penyajian materi ini. Dan semoga kita semua dapat mengambil manfaat dari video hasil diskusi ini. Mari kita terus menjaga semangat belajar dan berkolaborasi. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya dan terima kasih.